Salam Sekapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran Gambar Teknik Manufaktur kelas 11 semester genap, hari ini kita akan belajar membahas memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi. Untuk itu, marilah kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang gambar teknik manufaktur, yaitu untuk materinya memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi. Nah, di sini tentunya kita sudah tahu dan saya pakai software AutoCAD. Ini adalah gambar tampilan dari software AutoCAD tersebut. Di sini kita bisa lihat ada toolbar yang digunakan, yaitu yang atas ini adalah toolbar standar dan yang bawah ini toolbar draw, yang sampingnya ada toolbar modify dan sebelahnya lagi ada annotation dan masih banyak toolbar yang lainnya. Untuk itu kita pengenalan toolbar terlebih dahulu ya. Jadi toolbar itu adalah salah satu faktor yang membuat proses penggambaran menjadi lebih cepat dan efektif. Dan untuk penggunaannya, kalian hanya tinggal mengklik icon yang ada dalam masing-masing toolbar. Langsung saja, kita sekarang akan belajar tentang icon-icon dalam toolbar standar. Di sini ada gambar icon-iconnya ya, dan untuk yang atas ini dia adalah QNew, digunakan untuk membuka file yang tersimpan dalam template baik berekstensi DWG, DWS maupun DWT. Kemudian selanjutnya lagi di sini ada icon open. Icon open ini digunakan untuk membuka file yang tersimpan. Dan di bawahnya lagi ada icon save. Icon save digunakan untuk menyimpan gambar. Bawahnya lagi ada icon save as. Icon save as ini digunakan untuk menyimpan file baru dari file sebelumnya. Kemudian ada lagi icon print, digunakan untuk mengeprint gambar kerja. Ada lagi yaitu icon undo dan redo. Untuk undo digunakan untuk membalikkan perintah sebelumnya, dan untuk redo digunakan untuk mengembalikan perintah setelahnya. Dan masih banyak lagi icon yang lainnya, nanti bisa kalian cek di software AutoCAD. Terus selanjutnya, setelah kita belajar tentang icon dalam toolbar standar, kita belajar toolbar draw. Nah, ini adalah gambar-gambar dari toolbar draw. Di sini ada icon line. Icon line ini digunakan untuk menggambar garis. Kemudian ada icon construction line. Construction line ini digunakan untuk menggambar garis konstruksi. Ada polyline, digunakan untuk menggambar garis banyak tunggal. Ada polygon. Icon polygon ini digunakan untuk menggambar segitiga banyak beraturan. Maaf, maksud saya segi banyak. Kemudian ada rectangle, digunakan untuk menggambar kotak. Ada lagi icon arc untuk menggambar busur. Icon circle untuk menggambar lingkaran. Icon spline untuk menggambar spline. Icon ellipse untuk menggambar ellipse. Icon ellipse arcs untuk menggambar busur ellipse. Icon hatch untuk menggambar garis asir, dan gradient untuk menggambar gradient, dan juga masih banyak lagi di dalam toolbar draw. Nah, berikut ini saya tampilkan video dari software AutoCAD di mana contoh penggunaan aplikasi icon-icon dalam toolbar draw. Nah, ini ada line, polyline, circle, arcs. Untuk line kita coba menggambar.
Ini ya, jadi kita gambar, tinggal dimasukkan ukuran yang diinginkan atau sesuai pada gambar kerja. Lanjut, kita coba icon polyline. Pada icon polyline ya, kita coba untuk menggambar menggunakan icon polyline. Jadi di sini bisa menggambar secara berurutan langsung. Tinggal klik dan dimasukkan ukuran sesuai dengan gambar kerja. Kita juga bisa mengatur gambarnya sesuai dengan sudut yang diinginkan. Ada lagi, circle digunakan untuk menggambar lingkaran dan tinggal menginput radius atau diameternya. Dan menu up digunakan untuk menggambar baik setengah lingkaran atau sepertiga lingkaran sesuai dengan kebutuhan ya. Ada lagi menu rectangle digunakan untuk membuat segi 4. Ada menu ellipse. Nah, di sini sesuai dengan radius yang diinginkan jaraknya. Rotasinya berapa? Tinggal diketik sesuai dengan kebutuhan. Dan sebenarnya masih banyak icon yang lainnya, cuma nanti bisa dicoba sendiri di software AutoCAD. Kita lanjut ke icon-icon dalam toolbar modify. Untuk toolbar modify ini berikut ini ya. Di sini ada lambang erase. Erase ini digunakan untuk menghapus objek yang telah diseleksi. Jadi gambar-gambar yang tidak digunakan itu bisa dihapus menggunakan erase. Terus ada icon copy. Copy ini digunakan untuk menggandakan objek yang telah diseleksi. Kemudian ada lagi icon mirror. Icon mirror ini untuk mencerminkan objek yang telah diseleksi atau digambar. Ada icon offset. Offset ini digunakan untuk membuat objek sebangun dengan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil dari objek yang telah diseleksi. Ada icon array digunakan untuk menggandakan objek yang telah diseleksi dengan jarak dan jumlah yang bisa ditentukan. Icon move digunakan untuk memindahkan objek yang telah diseleksi. Icon rotate digunakan untuk merotasi atau memutar objek yang telah diseleksi. Icon scale. Scale ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek yang telah diseleksi. Ada icon stretch digunakan untuk memindahkan, memanjangkan, memendekkan, atau mengubah bentuk dari objek atau gambar yang telah diseleksi. Ada lagi icon trim digunakan untuk memotong garis yang berpotongan dengan garis lain. Icon extend digunakan untuk memperpanjang garis sampai batas yang telah ditentukan. Icon break at point digunakan untuk memotong garis menjadi dua bagian di satu titik. Dan untuk icon break digunakan untuk memotong garis menjadi dua bagian di dua titik. Dan ini masih ada banyak lagi ya tentunya. Ada icon join digunakan untuk menggabungkan beberapa objek yang telah diseleksi menjadi satu objek. Icon chamfer digunakan untuk membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan garis miring.
Icon fillet digunakan untuk membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan bidang lengkung. Icon explode digunakan untuk memecahkan objek yang telah diseleksi, baik poligon ataupun polyline, menjadi beberapa bagian sesuai segmennya, dan masih banyak icon di Modify yang lainnya. Nah, ini adalah contoh penggunaan beberapa icon dari Modify. Lihat. Sini ya, misalnya kita move, kita gambar garis terlebih dahulu sebagai contoh. Nah, garis ini akan kita pindah sesuai dengan jarak yang kita inginkan. Klik move, klik ke objeknya, selanjutnya tarik objeknya ke jarak yang diinginkan. Berikutnya ada tombol rotate. Rotate ini digunakan untuk memindahkan objek, bukan memindahkan ya, lebih tepatnya ke mengarahkan objek ya, bisa ditarik dengan sudut yang diinginkan. Selanjutnya lagi ada trim. Nah, trim di sini digunakan untuk memotong garis yang sudah tidak diperlukan. Nah, di sini misal ada dua buah garis dan akan dihilangkan atasnya ini, klik trim, klik objek, kemudian klik garis yang akan dihilangkan. Nah, di sini kita coba tombol copy ya. Copy di sini untuk menggandakan objek sesuai dengan jumlah. Ini digandakan dan diameternya juga bisa diatur. Atau dengan diameter yang sama ya di gambar ini. Ya, bisa diatur. Selanjutnya lagi ada program, kita gambar segitiganya dulu ya untuk program mirror. Klik mirror. Pilih bagian yang akan di mirror. Tarik, klik M. Nah, jadi bisa di mirror. Oke, kita lanjut lagi. Begitu ya, jadi beberapa contoh icon-icon dalam toolbar Modify. Kita lanjut lagi ke icon selanjutnya, itu ada icon toolbar dimension. Nah, untuk icon toolbar dimension ini ada beberapa icon, yaitu yang pertama ini adalah icon linear, digunakan untuk membuat notasi dimensi arah, vertikal dan horizontal. Ada icon aligned, digunakan untuk membuat notasi dimensi arah, vertikal, horizontal dan arah miring. Ada lagi arch length ya, digunakan untuk membuat notasi dimensi untuk panjang bidang lengkung. Ada lagi ordinate, digunakan untuk membuat notasi dimensi yang menunjukkan koordinat dari sebuah objek. Ada lagi radius, digunakan untuk membuat notasi dimensi untuk jari-jari dan radius dari sebuah lingkaran atau bidang lengkung. Selanjutnya lagi di toolbar dimension ada icon namanya jog. Jog ini digunakan untuk membuat notasi dimensi untuk jari-jari atau radius dari sebuah lingkaran atau bidang lengkung dengan jarak-jarak dimensi yang bisa diatur. Ada diameter, digunakan untuk membuat notasi dimensi untuk garis tengah atau diameter dari sebuah lingkaran atau bidang lengkung. Ada angular, digunakan
membuat notasi kemiringan sudut antara dua objek. Ada quick dimension digunakan untuk membuat notasi dimensi arah, vertikal dan horizontal dari sebuah objek secara tepat. Ada lagi baseline digunakan untuk membuat notasi dimensi arah vertikal dan horizontal dengan titik awal yang sama. Nah, demikian untuk materi tentang gambar teknik manufaktur tentang perintah CAD. Nah, untuk materi tersebut saya ambil dari buku Gambar Teknik Manufaktur penerbit Andi, juga dari modul ajar AutoCAD by Bayu Teguh Ujianto STMT. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian untuk materi hari ini. Untuk pengumpulan tugasnya, kalian bisa mengumpulkan melalui Google Classroom. Dan tugasnya nanti juga akan di-share di Google Classroom. Untuk itu jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa, bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.